Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana, NPM 2112221113, akan mempresentasikan makalah UTS yang berjudul Reflective Writing dan Proposal Penelitian. Bagian 1, Reflective Writing. Pendahuluan atau latar belakang dan tujuan. Latar belakang, mata kuliah ini fundamental untuk persiapan penelitian ilmiah atau skripsi dan membentuk dasar berpikir ilmiah. Materi refleksi fokus pada 6 topik utama yang membentuk proses penelitian, seperti reference manager, konsep dan kaidah penelitian, perumusan masalah, literatur review, variabel penelitian, dan definisi operasional. Tujuan utamanya adalah merefleksikan pemahaman dan pengalaman belajar dari materi-materi kunci, menjelaskan kontribusi materi terhadap kompetensi sebagai calon peneliti. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran kunci. 1. Reference manager. Sebelumnya saya kesulitan menyusun daftar pustaka konsisten dan akurat. Pembelajarannya adalah alat penting yang digunakan yaitu Mendeley atau Zotero untuk mengorganisasi sumber dan menghindari kesalahan sitasi dan memastikan konsistensi gaya penulisan ilmiah. Dampaknya meningkatkan efektivitas penulisan ilmiah secara signifikan. 2. Konsep dan kaidah penelitian. Inti penelitian harus logis, sistematis, objektif, dan dapat diuji. Kaidah wajib yaitu menjunjung tinggi kejujuran akademik, ketelitian, dan keterukuran. Perubahan pola pikir. Penelitian bukan sekedar mencari data, tetapi proses ilmiah yang memerlukan integritas dan ketekunan. 3. Formulating research problem. Perumusan masalah. Tantangannya, topik yang paling menantang. Kriteria masalah baik harus spesifik, jelas, terukur, relevan, dan memiliki urgensi. Proses belajar mengidentifikasi research gap dari fenomena atau literatur yang merupakan hasil dari proses berpikir kritis. Implikasinya adalah kesalahan perumusan masalah dapat merusak keseluruhan proses penelitian. Yang keempat ada literatur review atau tinjauan pustaka. Perubahan perspektif, bukan hanya rangkuman tetapi analisis mendalam yang bertujuan menumpukan pola, teori, perbedaan, dan kesenjangan penelitian. Keterampilan melatih membaca kritis, mengekstraksi ide penting, dan menghubungkan teori. Terus fungsi, langkah awal penting untuk pengembangan kerangka teori dan model penelitian. 5. Variabel penelitian. Pentingnya yaitu memberikan fondasi untuk penelitian kuantitatif seperti memahami jenis-jenis variabel atau seperti independen, dependent, moderasi, dan intervening. Fungsinya kritis yaitu memungkinkan perumusan hubungan antar variabel dan penentuan metode analisis statistik yang tepat. Kesiapan, meningkatkan kesiapan dalam membaca dan menganalisis hasil penelitian statistik. 6. Definisi operasional. Definisi, cara untuk membuat variabel dan abstrak menjadi terukur dan dapat diuji dalam penelitian. Isi definisi operasional yaitu berisi indikator-indikator yang jelas mengenai bagaimana variabel tersebut diukur. Relevansi, penting untuk memastikan variabel tidak abstrak, dapat direplikasikan, dan indikator penelitian valid sesuai teori. Kesimpulannya dan komitmennya yaitu sistem integritasi. Seluruh materi membentuk sistem integritas yang saling terkait. Setiap tahap harus dilakukan secara sistematis. Manfaat totalnya, pembelajaran ini meningkatkan keterampilan teknis dan mengembangkan pola pikir kritis, sistematis, dan ilmiah. Komitmen di masa depan yaitu refleksi ini menjadi dokumentasi penting dan pedoman untuk memperkuat pemahaman dan pelaksanaan penelitian yang lebih kompleks, termasuk penyusunan skripsi di masa mendatang. Bagian 2 yaitu saya akan mempresentasikan tentang makalah proposal penelitian. Latar belakang masalah proposal penelitian ini saya berjudul Persepsi Tenaga Kerja terhadap Safety Culture di Jawa Barat. Maksud saya di bangunan gedung, konstruksi gedung.
Isu global ketiga, jutaan pekerja mengalami kecelakaan kerja fatal setiap tahun, menjadikan ketiga persoalan global. Sektor risiko tinggi. Sektor konstruksi dikenal memiliki tingkat risiko tertinggi akibat sifat pekerjaan yang dinamis, penggunaan alat berat, dan kerja ketinggian. Fakta Indonesia, lebih dari 30% kecelakaan kerja nasional terjadi di sektor konstruksi. Kesenjangan implementasi. Fokus ketiga seringkali hanya pada aspek teknis APD atau inspeksi, padahal pengembangan safety culture, budaya keselamatan sangat krusial. Safety culture dan manusia. Persepsi tenaga kerja terhadap safety culture sangat menentukan kepatuhan, perilaku aman, dan keberhasilan ketiga di lapangan. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. K3 konstruksi, upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman mencakup hazard identification, risk assessment, dan risk control. Safety culture atau definisi adalah sekumpulan karakteristik dan sikap yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama, dibentuk dari nilai, keyakinan, dan norma bersama. Interaksi antara psikologi atau persepsi, perilaku, dan kondisi organisasi. Komponen safety culture yaitu ada komitmen manajemen, komunikasi keselamatan, persepsi risiko, pelatihan keselamatan, serta perilaku aman. Kinerja keselamatan dapat diukur menggunakan leading indikator, misalnya kepatuhan, pelaporan hazard, dan lagging indikator, misal angka kecelakaan. Hubungannya yaitu safety culture kuat angka kecelakaan lebih rendah. Safety climate berpengaruh terhadap pada kinerja keselamatan. Yang terakhir yaitu ada variabel dan definisi operasional yang di bab 3 ya. Variabel safety culture, jenisnya variabel safety culture berjenis independen atau variabel X. Komitmen manajemen, komunikasi keselamatan, persepsi risiko, pelatihan, perilaku keselamatan. Definisi operasionalnya yaitu diukur menggunakan skala Likert 1-5 berdasarkan indikator di setiap dimensi. Yaitu variabel selanjutnya variabel Y atau dependen kinerja keselamatan. Dimensi kunci atau indikatornya yaitu kepatuhan APD atau prosedur, frekuensi inermis, partisipasi safety meeting, laporan and injury. Dan definisi operasionalnya yaitu diukur berdasarkan tingkat ketaatan dan frekuensi insiden dan partisipasi yang terobsesi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.